Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya dapat memprestasikan materi pembelajaran dan tak lupa salawat beserta salam mari kita haturkan juga kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang ini. Yang terhormat Bu Dwi Dharma Puspitasari selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi serta rekan-rekanku sekalian, pada kesempatan yang berharga ini saya sangat antusias untuk memaparkan materi pembelajaran mengenai aliran sisi penawaran menurut McMacure dan analisis dua kelompok utama serta studi kasus nyata. Sebelum lanjut, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Emrah Panafrizal dengan NIM 01021382328165. Oke, langsung saja ke materinya. Oke, di sini yang pertama yaitu mengenai tujuan pembahasan. Adapun tujuan dari pembahasan ini terdiri dari 4 poin utama. Yang pertama yaitu untuk memahami konsep dasar dari aliran sisi penawaran atau supply side economics. Ini penting sebagai fondasi awal sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana Thomas J. McCure ini mengelompokkan pendekatan ini ke dalam dua kategori utama. Ini menjadi inti dari pembahasan yang kita bahas. Lalu yang ketiga akan menganalisis perbedaan pendekatan kebijakan ekonomi dari kedua kelompok tersebut sehingga kita bisa melihat kelebihan dan juga kekurangannya. Dan yang terakhir kita akan mengkaji studi kasus nyata berbasis data sehingga teori yang kita pelajari tidak bersifat abstrak tetapi benar-benar relevan dengan kondisi ekonomi global sekarang. Oke, di sini ada mengenai konsep dasar aliran sisi penawaran. Masuk ke dalam konsep dasar aliran sisi penawaran merupakan pendekatan dalam ekonomi yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas produksi. Artinya, fokus utama bukan pada peningkatan permintaan masyarakat, tetapi bagaimana meningkatkan kemampuan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Logika dasarnya adalah jika produsen meningkat, maka output nasional akan meningkat, lapangan kerja bertambah, dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam praktiknya, kebijakan yang digunakan biasanya meliputi pemotongan pajak untuk meningkatkan insentif usaha, derogasi untuk mengurangi hambatan bisnis, serta memberikan insentif bagi investor dan juga inovasi. Oke, di sini ada ciri utama dari supply side economics. Jika kita lihat lebih dalam, ada beberapa ciri utama dari aliran sisi penawaran ini. Yang pertama, fokus pada produksi atau supply, bukan pada permintaan. Lalu yang kedua, adanya upaya untuk mengurangi beban pajak agar pelaku usaha lebih terdorong untuk berinvestasi. Lalu yang ketiga, peningkatan efisiensi ekonomi melalui mekanisme pasar. Dan terakhir yang keempat, yaitu mendorong terhadap investasi swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Jika disederhanakan pendekatan ini bahwa kalau produsen diberikan kemudahan, maka ekonomi akan bertumbuh dengan sendirinya. Oke, di sini ada pemikiran Thomas J. McCure ini. Menurut Thomas J. McCure, aliran sisi penawaran tidak bisa dianggap sebagai satu pendekatan yang seragam. Dalam praktiknya, kebijakan yang termasuk dalam supply side ekonomi sangat bervariatif, tergantung pada bagaimana suatu negara memposisikan peran pemerintah dalam perekonomian. Oleh karena itu, McCure ini membagi pendekatan ini ke dalam dua kelompok utama. Pemberian didasarkan pada satu pertanyaan penting, yaitu seberapa besar sih peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi? Oke, selanjutnya yaitu ada kelompok satu konservatif. Kelompok pertama adalah kelompok konservatif atau market driven. Pendekatan ini sangat menekankan pada mekanisme pasar bebas. Pemerintah dianggap tidak perlu terlalu banyak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Ciri-ciri diantaranya peran pemerintah seminimal mungkin, pajak ditekan sangat rendah, derogasi dilakukan secara luas, serta kepercayaan penuh pada mekanisme pasar. Kelompok ini juga mempercayai adanya efek trickle down, yaitu bahwa ketika pelaku usaha berkembang dan menjadi lebih kaya, maka manfaatnya akan tidak langsung mengalir ke masyarakat luas melalui investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Oke, selanjutnya yaitu kelompok dua moderat. Berbeda dengan kelompok konservatif, kelompok moderat memiliki pandangan yang lebih seimbang. Mereka tetap percaya bahwa peningkatan produksi adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengakui bahwa pemerintah memiliki peran aktif dalam menciptakan kondisi yang stabil. Dalam pendekatan ini, pemerintah tidak sepenuhnya pasif, tetapi melakukan intervensi secara selektif, terutama pada sektor-sektor yang strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan teknologi. Dengan kata lain, pendekatan ini mencoba menggabungkan keunggulan pasar dengan peran pemerintah untuk menjaga stabilitas dan arah pembangunan. Oke, next. Oke, di sini ada perbandingan dari kedua kelompok tersebut. Jika kita bandingkan kedua pendekatan ini, perbedaan utama terletak pada peran pemerintah. Kelompok konservatif lebih mengandalkan peran pasar bebas sebagai pendekatan utama ekonomi, sedangkan kelompok modern tetap melibatkan pemerintah meskipun dalam batas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya kebijakan ekonomi tidak bersifat hitam putih, tetapi berada dalam spektrum antara pasar bebas dan intervensi pemerintah. Oke, di sini ada studi kasus. Yang pertama yaitu dari negara Amerika Serikat. Sebagai contoh nyata pendekatan konservatif ini, kita bisa melihat kebijakan ekonomi di negara Amerika pada era Presiden Ronald Reagan. Kebijakan ini dikenal sebagai istilah Reaganomics yang berfokus pada pemotongan pajak besar-besaran pada tahun 1981 serta regulasi di berbagai sektor industri. Hasilnya cukup signifikan di mana inflasi berhasil ditekan dari sekitar 13% menjadi 4% dan pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis supply side dapat memberikan dampak positif dalam jangka pendek. Oke, di sini ada dampak dari Reaganomics, namun kebijakan ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Dari sisi positif, yang pertama yaitu investasi meningkat, pertumbuhan ekonomi naik, namun dari sisi negatif, defisit anggaran pemerintah meningkat, dan juga ketimpangan pendapatan juga semakin melebar. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi selalu memiliki trade-off, yaitu adanya keuntungan, tetapi juga ada risiko yang harus kita perhatikan. Oke, di sini ada studi kasus yang kedua, yaitu dari negara Cina. Selanjutnya kita akan melihat contoh pendekatan modern melalui reformasi kebijakan dari negara Cina sejak tahun 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Dalam reformasi ini, pemerintah tetap memegang kendali atas ranah ekonomi, tetapi mulai memberikan ruang bagi mekanisme pasar untuk berkembang. Hasilnya di sini eh, slide selanjutnya ada hasilnya sangat signifikan yang dimana Cina mampu mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 8% per tahun dalam jangka panjang. Investasi juga difokuskan pada sektor-sektor yang strategis seperti infrastruktur, industri, dan juga teknologi. Oke, di sini ada analisis perbandingan dari kedua kasus tersebut. Kita bisa melihat bahwa tidak ada satu pendekatan yang sepenuhnya unggul. Pendekatan konservatif seperti di negara Amerika mampu mendorong pertumbuhan dengan cepat, tetapi beresiko meningkatkan ketimpangan. Sementara itu, pendekatan modern seperti di negara Cina cenderung menghasilkan pertumbuhan yang lebih stabil dan juga terarah. Hal ini memperkuat pandangan McCure ini bahwa kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan kebijakan dari negaranya masing-masing. Nah, di sini ada insight penting, ada beberapa insight penting yang bisa kita ambil dari pembahasan ini. Yang pertama yaitu supply side ekonomi tidak bersifat seragam di setiap negara. Lalu yang kedua yaitu peran pemerintah dalam ekonomi bersifat fleksibel. Ketiga, kebijakan ekonomi harus kontekstual dan juga tidak bisa disamaratakan. Lalu yang terakhir yaitu studi kasus nyata sangat penting untuk memahami relevansi teori. Oke, terakhir sebagai penutup, di sini ada kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa aliran sisi penawaran menurut Mercury ini memberikan perspektif bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui berbagai pendekatan kebijakan. Perbedaan antara kelompok konservatif dan modern ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang paling benar, tetapi terpenting adalah bagaimana menyesuaikan kebijakan yang kondisi ekonomi suatu negara. Sehingga kunci keberhasilan kebijakan ekonomi bukan terletak pada memilih antara pasar atau pemerintah, tetapi pada bagaimana menciptakan keseimbangan yang tepat di antara keduanya.
Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan tersebut merupakan akhir dari materi presentasi dari materi saya. Dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.